Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya bahwa banjir rendam kantor parpol dan ormas di Bekasi, tinggi air capai 1 meter. Wow, ada apa begitu kan ya? Karena pada hakikatnya di sini sudah ketahuan bahwa siapa yang kena rendam banjir begitu kan? Tentu inilah kantor PDIP begitu. Kemana si Heru ya? Kemana para cebong dan buzzer hari ini ya? Mana mungkin dia melihat ini, bahkan dia tutup mata dan telinga begitu kan. Dan bahkan dia menyalahkan Anies Baswedan, ada apa begitu kan. Ini kan lucu sekali begitu kan. Dan bahwa ya sampai hari ini si Heru belum ada penanganan banjir begitu kan. Bagaimana cara meminimalisir banjir dan sebagainya begitu. Bahkan berita kemarin ada yang mengatakan ingin melanjutkan sumur resapan. Ya, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini banjir rendam kantor PDP hingga ormas ya, tinggi air capai 1 meter. Kemana sih Heru begitu kan? Ini kode alam kalau PDIP ya dan P3 bakalan tenggelam di Bekasi. Benarkah seperti itu? Ini saya yang bacakan pro dan kontra ya. Apakah ini pertanda akan tenggelam di pemilu 2024? Ya, bisa jadi begitu kan. Tapi di satu sisi saat ini menjadi partai yang memang berkuasa begitu kan ya. Bahkan ya ketika kantor Partai Sawit Indonesia tenggelam ya tak ada trik protes kader-kadernya seperti jejaritannya saat Anies jabat gubernur. Kenapa ya kok Anies Baswedan selalu diserang begitu kan? Dan bahkan ini kan sudah nampak di mata depan sendiri begitu. Seperti PSI terus kemudian buzzer cebong ya tidak muncul kemana begitu kan? Ada apa begitu kan? Begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Heru ya katanya melebihi Anies 5 tahun ya, tetapi nyatanya 0 begitu kan ya. Publik sudah tahu seperti apa mereka begitu kan. Semoga PDP juga segera ini agar rakyat bisa aman dan tentram. Inilah karya Agung Gubernur Cebong. Ya, inilah pada hakikatnya harus diterima begitu kan ya. Pada hari ini para buzzer dan cebong mana mungkin dia teriak begitu ya. Bahkan yang diupload itu adalah apa? Ya, kesalahan Anies Baswedan, banjir waktu Anies Baswedan begitu kan. Di mana letak logikanya begitu? Orang-orang Indonesia itu sering ya flashback ke belakang begitu kan. Karena hal yang nampak di mata depan kita sendiri seolah-olah tidak nampak begitu kan ini. Banjir pun paham harus kemana sih ya, dia ngasih tahu biar diributin cuma belum nyampe ke kantor PSI aja. Si Anjay kebagian juga rupanya ini. Mungkin sekarang ya senang berangkali berenang jadi tidak berisik. Itulah hakikatnya ya, jangan sombong terhadap apa yang ia lakukan begitu kan. Ketika ada banjir seperti ini siapa yang disalahkan? Ya pasti Anies Baswedan disalahkan begitu kan. Ya, sedangkan Pak Heru santai-santai aja, gunting pita, lalu kemudian sampai hari ini belum penanganan banjir ya. Dan bahkan dia mengatakan yang penting mengalir. Ada apa begitu ini? Semoga bukan hanya kantornya aja yang tenggelam ya. Bahkan ini loh, tapi katanya sejam surut. Kenapa bisa sampai berjam-jam? Ada apa nih? Lebih parah dari sebelumnya ya, sejam langsung surut. Inilah komentar-komentar netizen dan ini adalah merupakan dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan juga begitu. Logikanya kalau sekarang penggerukan ya pelebaran sungai dan pemasangan tutup sedang dilakukan, banjirnya semeter, apalagi kalau tidak ternormalisasi. Bayangin banjir 2-3 meter. Sekarang itu update-nya sampai 111 RT ya yang kemudian masih terkena banjir begitu kan ini. Buzzer ikut tenggelam juga ini. Memang hebat Gubernur Heru ya. Tetangga sebelah pasti bilang ini salah Anies ya. Itulah pada hakikatnya komentar-komentar netizen begitu kan. Tetapi hari ini publik sudah cerdas begitu kan, mana yang bisa bekerja dan mana yang tidak begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya banjir ya rendam kantor Parpol dan Ormas di Bekasi tinggi capai 1 meter, yaitu di kantor PDIP ya. Kemana si Heru itu yang menjadi pertanyaan awal begitu kan. Di mana letak penanganannya Heru begitu ya. Banjir merendam sejumlah kantor partai politik dan ormas di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur ya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di antaranya kantor DPC PDP Perjuangan, kantor DPC P3 dan kantor Ormas PP ya, ketinggian air kurang lebih mencapai 1 meter. Banjir di dua kantor parpol yang berdiri di tanah milik Pemkab Bekasi ini diketahui terjadi sejak Sabtu 25 Februari 2023. Imbas hujan yang turun dengan intensitas tinggi, banjir juga berdampak ke area permukiman sekitar lokasi. Wow. Ternyata hari ini terbukti begitu kan, apa yang selama ini dilakukan ya, normalisasi sudah dilakukan oleh si Heru katanya begitu, tapi tidak membuahkan hasil apa-apa begitu kan. Ya para pendukungnya ya karena memang dia sudah sombong begitu kan, angkuh begitu, seolah-olah kinerja Heru melebihi Anies Baswedan 5 tahun. Di mana letak logikanya begitu kan ini kan ya. Karena pada hakikatnya ya para cebong dan buzzer ya sini begitu. Ya letak di sini di mana begitu kan ya. Karena tidak bisa berargumentasi hari ini apa yang terjadi. Anies Baswedan disalahkan ya. Publik sudah pinter dan cerdas begitu kan. Silahkan Anda menggonggong begitu. Bukan hanya kita saja yang terendam banjir, sekitar 100 rumah warga ya, 100 rumah warga kantor DPC P3 dan kantor Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi yang berada di lokasi sama juga terendam banjir, kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna DPC PDP Perjuangan. Sebanyak 5 unit pompa bantuan dari BMSDA Kota Bekasi dan Kementerian PUPR dikerahkan untuk menjedot air. Sejumlah relawan parpol dan ormas juga berada di lokasi menunggu banjir surut. Bahkan ya Samsuardi menilai banjir juga dipengaruhi faktor AMDAL yang dimiliki ya Blue Plaza Kota Bekasi. Menurutnya jika AMDAL sesuai dengan peruntukannya maka banjir kemungkinan tidak akan terjadi. Wow, ada apa begitu kan? Kemana para buzzer dan PSI begitu? Sebagai kader partai PDIP Kota Bekasi, kami mempertanyakan AMDAL yang dimiliki Blue Plaza ya, karena jika AMDAL terpengaruh dengan baik, kami yakin hal ini tidak akan terjadi berulang paparnya. Ya justru ada penanganan dong begitu dari Heru begitu kan. Masa AMDAL dilakukan terus kemudian tidak ada penanganan ya, karena sekarang musim hujan kan begitu logikanya begitu kan ya. Tidak hanya sana sini begitu. Selain itu, Samsuardi juga menyinggung perhatian pemerintah pusat yang harusnya lebih ekstra terhadap penanganan banjir di Kota Bekasi, mengingat perannya sebagai penyangga ibu kota. Jujur saja, kami berharap adanya perhatian pemerintah pusat terkait ini ya, minimal mereka bisa membantu membuat folder air dan sumur resapan untuk proses meminimalisir banjir imbuhnya. Wow, ternyata sudah mengakui bagaimana sumur resapan begitu. Ya pada hakikatnya orang akan berspekulasi ya, di mana cebong hari ini, di mana para buzzer hari ini ya, ketika sumur resapan dijadikan sebagai alat untuk bisa meminimalisir banjir, ternyata hari ini sudah terbukti bahwa kinerja Anies Baswedan selama ini juga diperhitungkan begitu kan, bahkan dianggap sukses. Tapi para cebong kok tidak menganggap sukses ya, karena apa? Karena rasa kebencian yang dibangun mereka begitu, sampai kapanpun, sampai kiamat pun ya tidak mungkin dia rasa kebencian itu hilang kepada mereka begitu, karena sudah sakit hati kalah di Pilkada 2017 karena nilai-nilai demokrasi yang ada mereka bukan itu, tapi rasa kebencian begitu. Sampai Anies menjadi calon presiden sama aja begitu kan, dicaci, dibully habis-habisan begitu kan. Pada hakikatnya inilah pada demokrasi kita begitu. Kita harus menuntun pada nilai-nilai yang baik, bukan ada rasa kebencian si A si B. Sampai kapanpun tidak akan maju bangsa kita kalau seperti itu ya. Setiap ganti pemimpin ganti lagi, setiap pemimpin dibully habis-habisan, tidak akan pernah maju sampai kapanpun. Camkan itu. Dan para buzzer itu ya bisa memecah belah bangsa begitu. Sedangkan Anies Baswedan waktu itu masih banjir ya, 5 jam sudah surut, wah 1 hari 1 malam, bahkan ya 1 minggu ya, satu minggu ya ngecocot terus begitu, menggonggong terus ya, mengkritik Anies Baswedan. Dan ternyata hari ini ya karma Anies kepada si Heru ya, kepada cebong dan buzzer sekarang ya, apalagi PSI ya, belum menunjukkan di mana komentarnya begitu kan. Ya mungkin ya komentarnya menyalahkan Anies Baswedan dong begitu gitu.
Jadi itulah politik hari ini begitu kan ya. Kalau atas nama rasa kebencian sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.